Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, wa bil khusus jajaran pengurus takmir masjid dan pengurus yayasan Masjid Namira yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini kita bertemu kembali dalam sebuah agenda yang tentu mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua dalam rangka upaya kita yang terus-menerus ingin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan materi ini nanti akan memberikan inspirasi kepada kita untuk itu. Karena pada dasarnya pengajian itu adalah cara kita untuk melakukan proses pengembangan diri. Saya kira ini yang mungkin perlu kita cermati bersama ketika kita mengikuti pengajian-pengajian itu. Hendaknya ada sisi tersebut, yaitu bahwa kita melakukan pengajian ini dalam rangka untuk melakukan proses pengembangan diri. Dan ini berlaku bagi semuanya, berlaku bagi yang mendengarkan, terutama berlaku bagi yang menyampaikan. Karena mungkin selama ini kita menganggap bahwa yang menyampaikan itu sudah selesai, tidak perlu belajar lagi karena sudah mengetahui segalanya. Kira-kira seperti itu. Sebetulnya tidak ada orang yang mengetahui segalanya. Bahkan kata Imam Ghazali itu, semakin orang itu mengetahui sesuatu, itu semakin banyak sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, saya sekali lagi, semakin orang itu mengetahui sesuatu, akan semakin banyak sesuatu yang belum dia ketahui. Inilah yang perlu kita sadari di dalam hal yang terkait dengan menuntut ilmu tersebut. Nah, karena di dalam proses pengembangan diri ini, sehingga kemudian kita berusaha untuk mencari berbagai macam cara agar memang ada sebuah proses pengembangan diri yang ada di dalam diri kita. Pengembangan diri ini sebetulnya adalah cara kita ketika nanti sampai kepada akhir hayat kita itu maksimal kira-kira amal perbuatan kita itu. Sholat kita maksimal, puasa kita maksimal, sedekah infak kita maksimal, dan seterusnya. Dan karena itulah salah satu cara untuk melakukan proses pengembangan diri itu adalah melihat orang-orang terdahulu yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala sukses menjadi orang-orang yang melakukan proses pengembangan diri sampai kemudian mereka menjadi orang-orang yang pantas untuk ditauladani. Nah, ini Bapak sekalian, materi kita ini masih terkait dengan hijrah yang kita sampaikan di Ahad pagi dan juga kita sampaikan di Jumat malam yang lalu, ya. Yang bulan yang lalu gitu. Nah, saya mengambil tema seandainya boleh menjadikan kekasih. Ini adalah salah satu ungkapan Rasulullah SAW atau makna dari ungkapan Rasulullah SAW, karena beliau mengapresiasi begitu, mengakui kebaikan salah seorang sahabat beliau. Sampai-sampai kalau seandainya boleh menjadikan kekasih, orang inilah yang aku jadikan kekasih. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini agak panjang, dan dalam bab-bab seperti ini, karena ini menyangkut riwayat hadis, menyangkut Nabi, menyangkut sahabat, saya tidak berani beropini. Ya, inilah yang ada, ya ini yang diriwayatkan di dalam hadis itu gitu. Saya bacakan di sini langsung aja gitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal minbar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Jadi kalau kita lihat di Mekah atau di Madinah atau di beberapa negara Timur Tengah, mimbar itu enggak seperti ini.
Ya, kalau seperti ini duduk di atas mimbar gimana gitu kan ya. Tapi mimbar ya sebagaimana yang kita lihat itu di apa namanya bagi yang pernah haji atau umrah ya, itu ada mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada undakan-undakan begini. Nah, ketika khutbah itu berdiri, ya, dan kemudian ketika apa namanya tidak sedang khutbah atau duduk di antara dua khutbah, itu beliau duduk di situ itu. Nah, saat duduk itulah beliau mengatakan begini. Inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara diberikan kesenangan dunia sesuai dengan yang dia inginkan dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakhtara ma indahu, maka orang ini memilih apa yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah itu maksudnya ridhonya, ya kan? Yang ada di sisi Allah itu adalah karunia dan keutamaannya, dan tentu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah surganya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, ya, untuk diberikan kesenangan dunia sebagaimana yang dia inginkan, dengan diberikan, ya, apa yang ada di sisi Allah dari keridhoannya, fakhtara ma indahu, maka sang hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah, memilih apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar menangis, ya. Saat itu Abu Bakar menangis. Saya tidak tahu persis dan mungkin kita juga tidak ada yang tahu apa sebab beliau menangis. Tapi yang jelas setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, Abu Bakar ini menangis. Ya, Abu Bakar ini menangis. Wa qala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Rasul, ya, aku pertaruhkan bapak dan ibuku untukmu. Maksudnya adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, mencintai Rasulullah SAW itu lebih dicintai daripada bapak dan ibunya, lebih diturut gitu ya daripada bapak dan ibunya. Ketika kemudian ada perintah yang berbeda antara apa yang diperintahkan oleh ibunya atau apa yang diperintahkan oleh bapaknya dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya loyalitas Abu Bakar ini kepada Rasulullah SAW itu melebihi loyalitas beliau kepada bapak dan ibunya. Itu maksudnya. Fa'ajabna lahu. Ini Anas bin Malik. Maka kami terus terang heran, kagum. Wa qalan nas, maka saat itu orang-orang mengatakan, unduru ila hadza syekh. Lihatlah orang tua ini, maksudnya lihatlah Abu Bakar ini gitu. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa bainama indahu wa huwa yaqulu fadainaka bi abaina wa ummahatina. Jadi istilahnya itu lihatlah orang tua ini ketika Rasulullah SAW memberitahu tentang dua pilihan antara kesenangan dunia dengan apa yang di sisi oleh Allah, dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan fadainaka bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, aku pertaruhkan engkau dengan kebesaran bapakku dan ibuku. Maksudnya aku akan lebih loyal kepada engkau wahai Rasulullah SAW dalam hal melaksanakan ajaran Islam, dalam hal memperjuangkan Islam dibanding ayah dan ibuku. Kira-kira seperti itu. Artinya Bapak sekalian, ketika Rasulullah SAW memberikan dua pilihan itu, Abu Bakar memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keridhoannya. Ini tidak gampang sebetulnya, ya kan? Ini tidak gampang ketika ada orang diberikan pilihan, ya kan, tentang harta kekayaan atau hal-hal yang menyenangkan dari dunia ini dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ridhonya. Mengapa? Karena di awal-awal apa yang ada di sisi Allah, ya, dari ridhonya itu kan abstrak, ya kan, orang tidak tahu, ya, materialnya tidak ada. Sementara kesenangan dunia itu materialnya sudah ada, ya, ini ada harta,
ini ada kekuasaan, ya. Ini ada hal-hal yang terkait dengan masalah dunia yang secara material wujudnya itu ada. Sementara ridho Allah Subhanahu wa taala secara material kan nggak nampak. Yang ada adalah tugas-tugas, yang ada adalah kewajiban-kewajiban, yang ada adalah amal-amal untuk bisa sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang amal perbuatan itu harus bertentangan dengan kesenangan dunia itu sendiri. Itu maksudnya itu. Jadi misalnya Ibu sekalian, ketika orang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dia harus berjuang di jalan Allah. Ya kan? Nah, ketika dia berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan nyawanya. Kira-kira kan begitu. Ya, dengan harta dan jiwanya. Sehingga apa yang dia sukai dari dunia berupa nyawa, berupa harta, itu harus dikorbankan. Untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah. Sementara ridho Allah ini abstrak, jumblegernya belum nampak, tapi Abu Bakar memilih itu, ya kan? Abu Bakar memilih itu. Ini kan nggak gampang kan? Jadi Abu Bakar memilih itu. Ini ya. Fakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwal mukhayyar. Rasulullah SAW itulah yang dipilih. Maka mereka mengatakan wakana Abu Bakrin huwa a'lamuna bihi. Maka Abu Bakar itu adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi judul dan tema kita ini ya. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, itu di penggalan terakhir itu, inna man aminan nasu alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling aman, kira-kira seperti itu, orang yang paling bisa dipercaya ya di sisiku, kata Rasulullah, dalam hal persahabatan dan dalam hal harta kekayaan adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau seandainya aku boleh menjadikan seseorang itu kekasih min ummati, dari umatku, lattakhadtu Aba Bakrin, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih, illa khullatul Islam, tentu saja ini adalah kekasih dalam Islam. Lihat yang terakhir ini sekalian, ini sangat konkret gitu ya. La yabqiyanna fil masjidi khukhatun illa khukhatu Abi Bakrin. Tidak boleh ada pintu masjid ya. Jadi tidak boleh ada pintu masjid illa khukhatu Abi Bakrin, kecuali pintu masjidnya Abu Bakar. Apa maknanya ini? Maknanya sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rumahnya, bilik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berdekatan dengan masjid. Maka tidak boleh ada jalur yang langsung, kira-kira seperti itu, untuk sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali jalurnya Abu Bakar. Jadi sampai seperti itu. Mungkin kita akan mengatakan ini privilege. Yes, ini privilege. Ya kan? Ini adalah keistimewaan dan keutamaan Abu Bakar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekonkret itu. Jadi istilah yang ngomong ini, kita misalnya saya gitu ya, punya tempat yang tempat itu tidak semua orang boleh masuk, itu kemudian saya membuat aturan, saya ngoleh melburene, nah kira gitu, iku me Abu Bakar, ya kira-kira seperti itu. Saking istimewanya Abu Bakar As-Siddiq di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang saya katakan sebagai sebuah proses pengembangan diri tadi itu, ya kan. Tentunya ketika Rasulullah SAW mengapresiasi Abu Bakar sampai seperti itu kan ada alasannya, ada sebabnya, ya kan? Mengapa sampai seperti itu? Gitu ya. Mengapa sampai seperti itu? Sama seperti kita misalnya punya orang yang begitu sangat dekat kepada kita, itu kan argumentatif. Ada alasannya. Mengapa sampai orang itu begitu kita apresiasi sehingga menjadi orang yang sangat dekat dengan kita? Ya kan? Mengapa? Nah, cuma bedanya kadang-kadang kalau kedekatan kita dengan seseorang itu seringkali kedekatan yang bersifat material. Ya, kedekatan yang bersifat duniawi. Tapi ini tidak gitu.
Makanya hadis ini diawali dengan dua pilihan tadi itu. Ada pilihan dunia dengan kesenangannya, dan ada pilihan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar memilih keridhaan Allah. Sehingga apa yang beliau miliki dari harta kekayaan, apa yang beliau miliki dari status sosial, apa yang beliau miliki dari apa yang ada di dunia ini, beliau limpahkan semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW begitu sangat mengapresiasi dan mengistimewakan Abu Bakar As-Siddiq, sampai mengatakan seandainya seseorang itu boleh untuk menjadikan seseorang menjadi kekasihnya dari umatku, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Bahkan lebih konkret lagi, beliau mengatakan la yabqiyanna fil masjidi khukhatun illa khukhatu Abi Bakrin. Tidak boleh ada jalan masuk yang langsung ke masjid, maksudnya ada Masjid Nabawi, kecuali jalan masuknya Abu Bakar. Gitu. Nah, ini apa sebabnya Ibu sekalian? Sebabnya ini ya. Jadi apa namanya? Maknanya ya. Tuh kan. Jadi orang yang paling dapat dipercaya bagiku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tentunya kekasih di dalam Islam. Tidak boleh ada satupun pintu masjid yang tersisa kecuali pintu Abu Bakar. Ini hadis Bukhari. Ya, ini hadis Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri gitu ya. Nah, mengapa? Ada banyak Ibu sekalian, saya cuma mengambil 3 hal saja. Dan di dalam 3 hal inilah kira-kira ya enggak tahu berapa persen di kita gitu ya, yang kira-kira bisa kita contoh. Pertama-tama, Abu Bakar itu adalah satu-satunya sahabat yang hadir di saat-saat kritis bersama Rasulullah SAW. Dan saat kritis itu yang sudah kita sampaikan kemarin. Ya kan? Yaitu ketika beliau berada di dalam gua. Ya, sehingga ada ayat yang berbunyi la tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang ikut kajian Ahad pagi kemarin, kita jelaskan bab itu. Dan la tahzan innallaha ma'ana, ma'ana di situ adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan bersedih wahai saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita di situ adalah 2 orang, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq. Artinya sekalian, ya artinya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-40 dari surat At-Taubah, ya. Itu sebetulnya terkait dengan persoalan akidah dan keyakinan tentang bagaimana orang itu merasa selalu bersama Allah di saat suka, apalagi di saat duka. Nah, kita lihat ini. Di kita ini misalnya, saya dan kita semuanya, saat-saat sulit itu kira-kira kita merasa dibersamai Allah Subhanahu wa taala atau tidak itu. Ya, sehingga kemudian kita bisa dengan tetap lapang dada mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Atau karena naudzubillah min dzalik, di saat kesulitan-kesulitan itu tiba-tiba yang membersamai kita adalah setan, naudzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya kemudian mereka akan menggoda kita sedemikian rupa sampai kemudian kita mengeluh, sampai kemudian kita putus asa, dan sampai kemudian kita mengalami penyakit-penyakit kejiwaan akibat kita tidak tahan dengan situasi sulit yang kita alami. Adakah kondisi seperti itu? Saya ingin mengatakan ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan itu salah satu fungsinya itu untuk itu. Untuk menenangkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama kita. Ya, ketika kita sholat itu kan komunikasi kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan hal itu, karena fungsi sholat itu untuk itu. Sehingga kalau orang itu melaksanakan sholat tapi kemudian dia merasa Allah tidak membersamai dia, ya nggak ada gunanya sholatnya itu, kira-kira kan seperti itu. Kita kan komunikasi di situ kan. Misalnya ketika kita membaca iftitah, ya kan?
Membaca doa iftitah, Allahu Akbar. Misalnya kita yang biasa membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Siapa yang kita ajak omong itu? Siapa? Ya, kita sampaikan kepada siapa doa kita itu? Ya Allah ya Tuhanku. Ya kan? Ba'id baini wa baina ya khataayaya, jauhkanlah aku dari kesalahanku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur. Barat dan timur itu tidak pernah bisa ketemu. Kita ingin agar kita dan kesalahan kita itu udah ada jarak seperti jarak antara barat dan timur. Siapa yang kita mintai itu? Kita berdoa kepada siapa itu? Inilah kenapa ketika orang itu sholat, dia harus merasa bahwa saat itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zikir, dengan doa, dan dengan tilawatul Quran. Kan begitu kan? Sekali lagi, dengan zikir, dengan doa, dan dengan tilawatul Quran. 3 hal itu yang ada di dalam sholat. Nah, Bapak sekalian, efek kejiwaannya di luar adalah ya, orang ini akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam situasi sulit apapun dia akan tetap ya memiliki daya tahan, kira-kira seperti itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu Bapak sekalian benar-benar hadir di saat-saat sulit waktu itu. Ya, sampai-sampai kemudian terjadi dialog di dalam gua yang sudah pernah saya sampaikan saat Ahad pagi kemarin. Ya kan? Jadi ada dialog di dalam gua waktu itu. Abu Bakar menangis waktu itu. Apakah dia takut akan keselamatan dirinya? No, tidak. Tidak takut dengan keselamatan dirinya, dia takut dengan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Karena waktu itu risalah belum selesai, ya kan? Risalah masih terus berlangsung. Nah, saat itulah ya, mungkin sudah saya sampaikan kemarin, kuntu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil ghar. Waktu itu aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua. Gua ini maksudnya adalah gua Thur, ya, gua Thur. Farafa'tu ra'si, maka aku menengadahkan kepalaku ke atas. Fa idza ana bi aqdamil qaum, maka saat itu aku melihat ya kan kaki-kaki mereka tepat di atasku. Maksudnya kaki-kaki orang-orang Quraisy yang sudah berada di atas gua gitu. Faqultu ya Nabiyallah law anna ba'dahum ta'ta'a basarahu ra'ana. Wahai Rasulullah, andaikan salah seorang dari mereka melihat ke bawah, niscaya dia akan melihat kita. Qala uskut, gitu kan. Diamlah wahai Abu Bakar, ya itnani Allahu tsalitsuhuma. Memang kita ini berdua, tapi Allah yang ketiganya itu. Bersama siapa waktu itu? Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang Abu Bakar As-Siddiq ini hadir di saat kritis, ya, di saat-saat Rasulullah SAW mengalami kesulitan yang luar biasa waktu itu, tapi disitulah Abu Bakar belajar bagaimana cara menenangkan diri di saat dalam kondisi sulit, yang kemudian di Al-Baqarah, di At-Taubah ayat yang ke-40 itu Rasulullah mengatakan kepada beliau, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai saudaraku, jangan gelisah, Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Bapak sekalian, hadir ya sahabat atau teman mau datang di saat kritis itu tidak gampang. Tidak gampang. Makanya kalau kita sedang ada, ya, kalau kita sedang ada, maka semua orang akan datang kepada kita. Tapi begitu kita sedang tiada, orang-orang akan menjauhi kita. Ya, saya dulu ketika masih masih aliyah kalau nggak salah ya, masih SMA itu ada lagunya Rhoma Irama tentang sahabat, ya tentang sahabat itu kan. Kata dia, jadi kalau banyak teman itu di meja makan, tapi begitu di pintu penjara teman itu sudah tidak ada. Siapa yang mau mengikuti orang itu kalau orang itu di penjara, ya kan? Kan sedikit sekali. Kalaupun tak ada, itulah betul-betul sahabat. Dia datang dalam kondisi sulit.
Kalau orang datang dalam kondisi muda, semua orang akan bisa melakukan itu. Tapi ini babnya bukan karena penjara atau bukan penjara, bukan. Ini babnya adalah memperjuangkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di saat Rasulullah SAW dalam posisi sulit di dalam memperjuangkan agama Allah, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Makanya memang tidak sembarangan gitu kan. Ya. Dan Rasulullah SAW waktu itu ketika memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau berhijrah, itu juga bukan sembarangan gitu kan. Artinya bukan pilihan yang asal ada. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kan akan seperti itu sekalian. Ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami situasi-situasi seperti itu. Makanya di dalam keluarga misalnya, ya, di dalam keluarga misalnya, itu kan kadang-kadang terjadi sebuah kondisi ketika kemudian yang laki-laki ini sudah tidak lagi punya sesuatu, ya, maka istrinya kan akan pelan-pelan menjauhinya sampai naudzubillah min dzalik, kemudian minta cerai. Mungkin kan itu? Mungkin. Ya, mungkin. Kenapa? Karena dasar cintanya itu bukan atas dasar ideologis. Cintanya itu atas dasar materi, kira-kira seperti itu, atau atas dasar kepentingan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mencintai Rasulullah SAW ini atas dasar ideologis. Kira-kira kita ya mestinya seperti itu. Sehingga apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW, ya, itu harus lebih didahulukan dibanding perintah-perintah yang lain. Memang cinta dengan landasan ideologi itu tidak gampang. Ya, cinta dengan landasan ideologi itu tidak gampang. Karena di situ harus menyatu 3 hal sekaligus. Pertama keyakinan, ya kan? Yang kedua adalah akal pikiran, dan yang ketiga perasaan. Ya, yang ketiga adalah perasaan. Begitu cinta hanya dengan perasaan, cinta bisa menjadi buta. Ya. Ketika kemudian yang dihitung itu adalah hal-hal yang seolah-olah bisa dirasa saat itu. Begitu pula kalau cinta itu dengan akal pikiran, itu akan terjadi hitung-hitungan. Ya kan? Akan terjadi hitung-hitungan gitu. Tapi kalau kemudian di sana ada dasar yang bernama keyakinan, ya kan? Sehingga sulit atau mudah, saya sudah meyakini itu dan harus saya perjuangkan. Kan begitu. Nah, apa kaitannya dengan kita ini, Bapak sekalian? Kaitannya dengan kita ini adalah ketika kita ngaji seperti ini, salah satu yang kita inginkan sebagaimana di awal tadi adalah pengembangan diri. Kira-kira ibadah-ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara mental positioningnya itu sama atau tidak ketika dalam kondisi muda dan ketika dalam kondisi sulit. Monggo kita tanya diri kita masing-masing. Ya kan? Waktu kita sholat misalnya, saat kita sedang melakukan sholat, kemudian kita dalam situasi sulit, apakah sama positioning sholat kita saat itu ketika kita dalam kondisi muda? Ya kan? Kan mengganggu semuanya ini, perasaan terganggu, akal pikiran terganggu, kejiwaan terganggu. Ya, artinya apa? Artinya apakah itu kesulitan ataukah kepundahan itu akan mengganggu itu semuanya. Gitu. Jadi ketika orang itu sholat misalnya, apakah sama positioning dia ketika sholat saat dalam kondisi sulit atau saat dalam kondisi muda? Apakah sama? Ya, dipahami nih ya kira-kira ya. Atau misalnya ketika kita menunaikan zakat, ya, ketika kita menunaikan zakat misalnya, saat kita menunaikan zakat itu kan semuanya bergejolak kan, pikiran kita bergejolak, jiwa kita bergejolak, perasaan kita bergejolak. Mengapa? Karena harta kita berkurang. Iki sido taga, gitu kan? Ini loh, itu yang saya katakan kita ini betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak, itu di situ taruhannya sebetulnya, ya kan? Di situ taruhannya. Makanya di ayat yang ke-31 dari surat Ali Imran kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku itu kan
luas. Ya kan? Maknanya kan luas gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikutilah aku, kata Rasulullah, di saat kritis dengan di saat muda itu beda. Ya, itu beda. Nah, itu yang saya maksudkan. Idealnya apakah di saat kritis ataukah di saat muda itu tetap mengikuti Rasulullah, kira-kira seperti itu dalam menjalankan ibadah. Pengajian kita ini berfungsi salah satunya agar kita ini berada di dalam kondisi yang minimal standar dalam bab itu. Ya, minimal standar dalam bab itu. Nggak gampang ini memang itu. Ya kan? Ini memang tidak gampang. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam dunia perjuangan. Ya kan? Dalam dunia perjuangan. Sedang membangun masjid atau sedang membangun sekolahan dan seterusnya. Misalnya ini ada duit, gitu kan? Satu duit ada duit ini cukup untuk membeli sepeda motor misalnya. Ya, tapi duit ini juga kira-kira sedang sangat dibutuhkan, apakah untuk perjuangan bangun masjid atau apa dan seterusnya. Itu kan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan kan. Iki nek ditukar sepeda motor apa tinggal bangun masjid kan gitu kan. Itu yang saya maksudkan. Nah, Abu Bakar itu memilih apa yang diridhoi Allah gitu. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa. Itu maksudnya gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas pengorbanan. Jadi kualitas pengorbanannya Abu Bakar ini luar biasa itu. Ini sekalian. Ya. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, saya lupa tidak mau apa. Dan hadis ini hasan. Ya. Artinya ya bisa dijadikan sandaran kira-kira begitu. Dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang dapat memberiku manfaat sebagaimana hartanya Abu Bakar. Paham maknanya? Artinya hartanya Abu Bakar inilah yang lebih bermanfaat bagiku dibanding yang lainnya, kira-kira begitu. Kenapa Bu sekalian? Karena hartanya Abu Bakar kalau kita lihat di dalam sejarah itu selalu datang di saat waktu itu memang Rasulullah sangat membutuhkan. Kita lihat saat pertama kali Rasul diutus menjadi nabi. Ya kan? Saat beliau diutus pertama menjadi nabi, siapa yang masuk Islam waktu itu? Cuma 5 orang. 4 orang. Yang pertama adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Ini seorang budak yang dimerdekakan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dari keempat orang ini sing duwe dhuwit mek wong loro. Zaid bin Harithah Khadijah sama Abu Bakar. Jadi donatur pertama di dalam Islam 2 orang ini. Ya kan? Dan kalau kita lihat seorang nabi yang bernama Muhammad waktu itu, kalau dihitung dengan akal pikiran kita semuanya, itu kan belum tentu akan berhasil nih orang. Ya kan? Artinya disuruh mendanai untuk sebuah perjuangan atau untuk sebuah proyek yang belum tentu ada hasilnya. Tapi ternyata 2 orang ini sudah melakukannya. Yang pertama adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah, ya. Dan ini adalah satu di antara 4 alasan kenapa Rasulullah itu mencintai Khadijah. Karena Khadijah itu yang pertama-tama mengorbankan hartanya demi perjuangan Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Bakar. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi kalau Rasulullah SAW kemudian mengatakan tidak ada harta yang dapat bermanfaat sebagaimana hartanya Abu Bakar, bukan berarti harta-harta sahabat yang lain yang dikorbankan demi perjuangan itu nggak ada manfaatnya. Ada, tapi hartanya Abu Bakar ini lebih bermanfaat karena 2 hal. Pertama, harta itu masih sangat dibutuhkan oleh Abu Bakar.
Dan yang kedua, harta itu datang di saat Rasulullah sangat-sangat membutuhkannya. Itu, sangat-sangat membutuhkannya. Rasulullah SAW waktu itu. Untuk apa? Untuk perjuangan, kira-kira seperti itu. Nah makanya Bapak sekalian, saya tidak tahu persis apakah ini ada kesamaannya, tapi kira-kira begini. Ada orang kaya, ya, kurban dengan satu sapi misalnya. Ya, dengan satu sapi. Ada orang miskin korban satu sapi dengan harga sapi yang sama. Kira-kira lebih bernilai di mana di situ sedekahnya? Ya kan? Kenapa? Ya kalau ada orang yang istilahnya hartanya itu sudah 4 sampai 5 miliar kemudian dia korban satu sapi misalnya, ya biasa aja lah itu. Berkurang hartanya tapi sedikit. Tapi kalau ada orang miskin, misalnya, dia korban dengan sapi, ya, itu kan agak gampang. Itu sebabnya kenapa ada ayat yang berbunyi begini. Saya nggak tahu, lupa saya di ayat berapa itu, tapi di awal juz 4. Coba dilihat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sebenar-benarnya sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Harta bagi orang miskin saat itu yang paling dia cintai. Dia butuh betul. Tapi dia pakai beli sapi. Ya kan? Kan kira-kira seperti itu. Terus terang saya pribadi, saya belum bisa menerapkan ayat ini. Bagaimana menginfakkan sesuatu yang dia cintai. Rata-rata orang infak itu kan menginfakkan apa yang menjadi sisa dari yang dia miliki. Aku duwe 5 miliar kok misalnya, tak infakno 1 juta, gitu kan? Santai kan? Tapi ini ada orang punya 1 juta, infak 1 juta. Beda kan nilainya? Meskipun mungkin nominalnya sama. Terus kalian dalam sebuah pertempuran di perang Tabuk, Rasulullah SAW harus mengumumkan untuk minta donasi. Karena perang ini lama. Nanti tolong dilihat di dalam sejarah. Siapa yang mau infakkan hartanya? Ada sahabat ngacung, saya Rasulullah. Saya infakkan 750 unta saya. Akhirnya Umar angkat tangan, saya Rasulullah. Saya infakkan separuh harta saya. Pojok agak belakang, Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Saya infakkan seluruh harta saya. Saat itu Umar mengatakan, idzan lan aghlibahu abadan. Nek ngene carane gak kira iso aku ngalahno Abu Bakar. Itu loh maksudnya. Ya, nek ngene carane aku gak iso ngalahno Abu Bakar. Jadi artinya apa Bapak sekalian? Artinya para sahabat itu berlomba-lomba ake-akean, gitu. Mungkin nek dewek berlomba-lomba didik-didikan. Ya kan? Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan, "Oh, paling sakit sing bantu." Kayak gitu kan? "Woi, kok lu wis ngekei kok, masa aku gak kei gak apa-apa." Kan begitu kan? Ada mental begitu kan di kita ini. Makanya saya katakan dari awal tadi, saya sendiri belum bisa melaksanakan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ya, menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Nah, itu Abu Bakar sudah melakukannya. Kira-kira begitu. Makanya wajar dong kalau kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku boleh menjadikan kekasih dari umatku, Abu Bakar aku jadikan kekasih. Dan Bapak sekalian, di dalam hijrah waktu itu, ya kan, donatur satu-satunya untuk proyek perjalanan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau kita lihat kan, saya sudah menjelaskan kemarin kan, ya, bahwa ada 2 orang putra dan putri Abu Bakar yang ikut di situ. Satu Abdullah bin Abu Bakar itu ya bersama Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing. Untuk apa?
untuk menghapus jejak dari kaki-kaki ontanya Rasulullah dan ontanya Abu Bakar, supaya orang-orang Quraisy tidak bisa melacak Rasulullah dan Abu Bakar itu sampai di mana, dengan cara menghapus jejak dari kaki-kaki onta. Siapa yang disuruh? Yang disuruh adalah Abdullah bin Abu Bakar dengan Amir bin Fuhairah. Ada satu lagi yang bawa logistik, siapa? Asma binti Abu Bakar, perempuan. Ya, kalau saya tidak salah, putri tertuanya Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu sedang hamil. Ya, sedang hamil tua. Ya, waktu itu sedang hamil tua. Ya, beliau diberikan tugas membawa logistik. Nah, kira-kira logistiknya siapa itu? Logistiknya Abu Bakar. Harta kekayaan Abu Bakar di situ itu. Ya, makanya sekalian kita lihat ayat ini. Ya, maaf hadis ini. Mana fa'ani malun qattu, mana fa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta yang dapat memberiku manfaat sebagaimana hartanya Abu Bakar. Saya ulang sekali lagi, harta-harta semuanya dari para sahabat bermanfaat semuanya, nggak ada yang tidak bermanfaat. Tapi kata Rasulullah, lebih bermanfaat hartanya Abu Bakar. Fabaka, maka Abu Bakar menangis. Fabaka Abu Bakar waqala, dan dia mengatakan, hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah. Maka menangislah Abu Bakar seraya berkata, wahai Rasulullah, bukankah aku dan juga hartaku ini adalah milikmu? Ya, bisa kira-kira kita seperti itu? Memang belum bisa, tapi paling tidak ini harus menginspirasi kita bahwa untuk menjadi kekasih Rasulullah itu iki loh syaratnya, kira-kira begitulah. Ya kan? Ya, dia menangis seraya mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah aku dan hartaku ini adalah milikmu? Maksudnya adalah pergunakan aku ya Rasulullah SAW sekehendakmu untuk berjuang fisabilillah, kira-kira begitu. Pergunakan hartaku wahai Rasulullah sekehendak untuk fisabilillah, kan gitu ya. Itu maksudnya gitu. Ya. Jadi maksudnya, wahai Rasulullah, bukankah aku dan juga hartaku adalah milikmu? Jadi artinya Bapak sekalian, artinya ada kualitas pengorbanan atau totalitas pengorbanan yang luar biasa. Ya, kita ini kan kadang-kadang, ya saya dan mungkin kita semuanya, itu kan hitung-hitungan kita tentang pengorbanan itu kan sangat ketat kan. Ingin kuni tak tokno sakmene, mek karek sakmene. Kan gitu kan, tak tokno sakmene engko karek sakmene, terus engko anakku mangan opo, kan begitu kan, muter di situ gitu, ngitung-ngitung kita, akhirnya nggak jadi. Oh, sik durung wayahe ning ngono aku ngetokno dhuwit gitu. Ya, saya ingin menjelaskan Ibu sekalian, inilah kira-kira sebabnya mengapa Rasulullah itu menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih itu ya. Ya, jadi bukan hal-hal yang kemudian bersifat profesi sesama, enggak, perjuangan. Ya, dan kita ini apakah di organisasi, di yayasan, tentunya kan intinya kan di perjuangan itu kan. Dan alhamdulillah kita sudah banyak dapat contoh untuk itu kan, bagaimana orang mewakafkan tanahnya, bagaimana orang mengeluarkan duitnya dan seterusnya itu. Intinya ada kualitas pengorbanan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, yang kualitas maupun kuantitas pengorbanannya itu belum bisa ditiru oleh sahabat manapun. Sampai Abu Bakar mengatakan, idzan lan aghlibahu abadan. Ning ini carane gak iso aku ngalahno Abu Bakar. Ya. Kalau begini caranya, ya, saya nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Waktu itu dia sudah merasa, kira-kira saiki aku iso ngalahno Abu Bakar. Kira-kira begitu gitu. Di perang Tabuk waktu itu, separuh hartanya. Dan Umar bin Khattab itu kaya raya. Artinya separuh harta itu gede banget gitu kan. Tapi Abu Bakar mengatakan, saunfiqu jami amali. Aku infakkan seluruh hartaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu perangnya cukup lama, pengepungan benteng saja 1 bulan, sehingga memang butuh pendanaan yang sangat luar biasa besar. Perang Tabuk. Ya. Itu yang kedua, kualitas pengorbanan. Nah, di mana letak kita di sini? Mari kita lihat diri kita masing-masing.
Makanya dari awal tadi saya katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya kira saya harus mengakui untuk bab itu kayaknya kita masih jauh. Ya, tidak akan mendapatkan kebaikan kalian sebelum kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Jadi menginfakkan sesuatu yang dia cintai itu bukan terkait dengan barang saja, tapi terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu. Ali bin Abi Thalib misalnya. Ya kan? Dia puasa nazar bersama seluruh keluarganya. Ya, istrinya dan 2 anaknya, Hasan dan Husain. Dia nggak ada uang. Dia nggak ada dana kira-kira seperti itu untuk hari itu yang dipakai berbuka. Akhirnya beliau ke pasar. Ya, dapat ya, untuk bisa digunakan berbuka mereka berempat ini. Di tengah jalan ketemu dengan anak yatim, hari pertama dikasihkan, ya, sehingga pulang mengatakan kepada istrinya, mengatakan kepada 2 anaknya, ya kira-kira kalau dalam bahasa Jawanya itu sakjane bapakmu wis oleh duit nak, tapi nuk dalan dijaluk wong anak yatim, tak kekno gitu. Ya memang 2 anak ini kan cucu Rasulullah SAW ya. Ya sudahlah kita berbuka dengan air. Pada hari kedua dapat diminta orang miskin, bahkan ya menyampaikannya kepada Ali itu dengan ya apa ya bahasa Jawa itu garis-garis gitu, ya Ali, ya usrat Rasulillah gitu kan, wahai Ali, wahai keluarganya Rasulullah, aku orang miskin, aku gak punya duit untuk makan, tolong kasih saya. Lah kok tepat ya, Ali ada duit yang untuk dipakai saat itu berbuka, dikasihkan. Terus kalian kedatangan mereka bertiga ini, baik anak yatim, orang miskin, atau tawanan perang muslim yang baru saja dibebaskan orang kafir, itu kan gak kebetulan. Kenapa 3 orang ini datang kepada Ali bin Abi Thalib sing waktu itu mek duwe waktu ya punya untuk berbuka saat itu, dikasihkan semuanya 3-tiganya selama 3 hari itu, dan bisa melakukan itu. Coba, apa yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib saat itu ketika dia butuh untuk berbuka? Ya dana yang dipakai berbuka, itu kan yang paling dicintai kan saat itu kan. Tidak lagi berbicara berapanya, tapi ini saya butuhkan untuk apa? Untuk berbuka. Dikekno. Ya, dikasihkan kepada 3 orang itu di 3 hari. Nanti baca itu di surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, enggak gampang ya. Nah inilah yang dikatakan Rasulullah SAW itu ya. Mungkin saja bahwa hartanya Abu Bakar ini lebih sedikit dalam beberapa hal barangkali, tapi dia datang pada saat yang memang Rasulullah sangat membutuhkannya ya, untuk perjuangan tentu gitu. Yang kedua, yang ketiga, totalitas itu artinya lengkap dan maksimal. Jadi totalitas itu artinya lengkap dan maksimal. Ini hadisnya itu. Qala Rasulullah SAW, man asbaha minkumul yauma shaiman, sapa sing dina iki poso? Qala Abu Bakar, ana. Saya wahai Rasulullah yang berpuasa. Ya. Qala faman tabi'a minkumul yaumu janazatan, siapa yang hari ini telah mengiringkan jenazah, ya, mengiringkan jenazah. Qala Abu Bakar, ana, saya. Qala faman at'ama minkumul yaum miskinan, siapa yang hari ini telah memberi makan orang miskin. Qala Abu Bakar mengatakan, ana, saya wahai Rasulullah. Qala faman ada minkumul yauma maridon, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar,
saya wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Ya. Jadi siapa yang amal-amal itu terkumpul dalam diri seseorang, maka dia layak untuk masuk surga itu. Ya. Ini kita lihat mana. Tidaklah amal-amal itu terkumpul dalam diri seseorang, melainkan dia masuk surga itu. Nah, khawatirnya itu kan kita ini gak ono sing ngacung gitu loh. Sapa sing dina iki poso? Gak aku. Ya kan? Kan itu khawatirnya kita gitu. Nah, gini mau dicintai Rasul gimana ceritanya kan gitu kan? Ya ini sederhana sajalah bahasan kita tentang agama ini gitu. Apa? Memperbanyak amal soleh. Produktif di dalam amal soleh. Produktif itu lengkap dan maksimal, kan gitu kan? Tapi kan kita belum sampai ke sana, sehingga seandainya itu dipanggilkan kepada kita semuanya, mungkin nggak ada di antara kita yang ngacung, kan itu khawatirnya. Siapa yang saiki poso, diam dia. Soalnya panjangnya gak poso, dino Kemis atau Senin. Padahal itu adalah puasa sunnah yang disyariatkan. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit, diam dia. Iya lali wingi ana tanggoku sing rumah sakit aku durung ndelok. Ya. Makanya sekalian, naudzubillah min dzalik, penyakit kita ini adalah taswif. Semuanya serba akan. Ya. Saya akan puasa Senin Kamis, saya akan menjenguk orang sakit, saya akan semuanya, dan akan itu maknanya belum dilakukan. Tapi kan ada tekad di situ, Ustaz. Yes, ada tekad di situ. Ya. Tapi tekad yang belum terlaksana. Tekad yang belum terlaksana. Terus sekalian kita lihat di dalam amal-amal ini, sebagian besar kan amal yang berefek sosial. Ya. Apa maknanya? Maknanya orang tidak akan ada yang meragukan tentang sholatnya Abu Bakar misalnya. Tentu tiap malam tahajud, ya. Tentu sholat-sholat itu sudah dilakukan semuanya, ya kan? Dan seterusnya. Ini menandakan tidak semua ibadah ritual itu sekalian itu punya efek sosial. Dan mungkin kita mengalami itu. Mungkin harus kita akui bahwa sholat kita ini belum bisa menggerakkan tangan kita untuk memberi orang. Itu loh. Ya. Salat kita ini belum bisa menggerakkan kaki kita untuk ke rumah sakit menjenguk teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang sakit. Ya. Salat kita ini belum bisa menggerakkan kaki kita ya untuk mengantarkan jenazah dari sahabat, orang atau tetangga kita yang meninggal. Kan khawatirnya seperti itu. Tapi di situ kadang-kadang kita sudah merasa baik. Mengapa? Aku rajin sholat, ya kan? Aku tahajud ben bengi, gitu ya. Dari sini. Makanya saya sengaja menyampaikan bab ini. Inilah sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu menjadi orang yang mendapatkan tempat khusus di sisi Rasulullah SAW, ya kan? Itu bukan karena hal yang bersifat emosional, bukan, tapi karena hal-hal yang bersifat amal yang sangat banyak yang beliau miliki, sampai hal-hal kecil, ya kan? Kita ingatkan hadis itu kan, yang ada orang Yahudi itu yang Rasulullah SAW memberinya itu kan. Tapi setiap kali Rasulullah itu memberinya itu selalu memberi orang Yahudi tua gitu ya, buta, diberi makan Rasulullah SAW. Tapi kemudian selalu saja orang ini menjelek-jelekan Nabi, tapi kan dia nggak tahu kali itu Nabi gitu. Suatu ketika Rasulullah SAW meninggal dan yang mewarisi itu adalah Abu Bakar. Nah, mungkin caranya berbeda barangkali antara cara Rasulullah SAW memberikan makanan itu ya dengan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar mengatakan bahwa yang kemarin memberi itu adalah, ya mungkin orang ini bilang gitu, kok beda ya dengan kemarin yang memberi gitu ya.
Kok beda gitu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya kemarin itu Nabi Muhammad yang kamu jelek-jelekan itu, sekarang saya yang menggantikan. Dan Bapak sekalian, menggantikan itu kan gak gampang. Ya menggantikan itu kan gak gampang. Ada satu perusahaan AC, saya tidak menyebutkan ya supaya tidak iklan ya. Waktu Idul Fitri ya, itu untuk menyambut Idul Fitri itu ya, itu membuat video pendek. Ada orang tua ya, mungkin ada yang sudah tahu itu. Ada orang tua, ini ada 3 bersaudara, 1 laki-laki 2 perempuan. Tapi baik yang perempuan yang pertama ini sudah menikah, sehingga ibu yang tua ini ikut anaknya yang terakhir. Nah, anaknya yang terakhir perempuan ini dia belum menikah, makanya ikut di situ. Nah, suatu ketika ya, mungkin ya namanya juga anak gitu kira-kira ya, dieloki wong tua yang sudah pikun seperti itu, BAB di sembarang tempat, kan begitu ininya ceritanya itu. Sampai dia jengkel ini si adiknya ini. Wah, aku terus yang dikongkon. Akhirnya apa? Akhirnya suka atau tidak suka dibawalah ke kakaknya atau Mbak Yunya itu. Coba kita lihat apa saran Mbak Yunya waktu itu. Udah deh gini aja Mas, gampang Mas. Kita titipkan saja ibu kita ini di panti asuhan gitu. Panti apa sih istilahnya untuk orang tua itu ya? Panti jompo gitu ya. Itu kan yang terjadi yang banyak. Ya kan? Kan itu yang banyak terjadi kan? Artinya jangankan ngurus orang. Gitu loh. Ayo kita lihatlah diri kita masing-masing. Ya, jangankan ngurus orang tua sendiri itu kadang-kadang pada nggak suka ketika orang tua itu berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan, gitu kan? Ya nanti dilihatlah itu. Saya juga sudah lupa itu ininya. Ya, jadi Bapak sekalian kita lihat ini kan bukan amal-amal sulit kan? Amal-amal sederhana ini. Puasa, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, 1, ya kan? Ini kan bahasanya kan begitu, coba lihat. Maaf, ya. Jadi ya, jadi bahasanya kan 1 ini kan. Nah, faman at'ama minkumul yauma miskinan. Sopo sing dina iki ngekei mangan wong miskin 1. Siapa yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin? 1. Abu Bakar menjawab, saya. Artinya ini bukan amal-amal berat. Tapi kendati demikian Abu Bakar melakukannya semuanya. Yang mungkin umpama kita tidak melakukan, kita bisa mengatakan paling wong liya wis ngelakoni. Paling orang lain sudah ada yang bantu. Paling sudah ada yang banyak jenguk. Kan begitu kan? Lebih banyak kan? Ya, wis akeh sing ndelok, dhewek gak ndelok gak apa-apa. Baru ketika meninggal kita menyesal. Ya Allah, aku ingin angkat ndelok gak sida. Kan taswif itu kan itu. Akan itu kan di situ. Bapak sekalian, makanya ini pesan saya untuk diri saya sendiri, kita semuanya. Begitu kita bisa melakukan sesuatu yang saat itu kita bisa mengeksekusinya, jangan ditunda. Karena kita nggak tahu apa setelah itu kita bisa melakukannya atau tidak. Ya, kan seringnya kita begitu kan. Ya Allah, padahal wingi lho aku kepengin delok. Lah kok saiki wis gak ono. Dan penyesalan itu kan nggak ada gunanya. Ada gunanya itu? Nggak ada. Itu cuma untuk menghibur diri atas ketidakberdayaan dari sebuah amal yang mau kita lakukan. Ya kan? Nah, saya ulang sekali lagi, mengapa Rasulullah SAW begitu cinta kepada Abu Bakar yang melebihi yang lain? Karena ada banyak pekerjaan Abu Bakar yang telah dia selesaikan, sehingga kira-kira menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi maksimal. Itulah yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.